Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keselamatan, dan juga dimudahkan dalam segala hal untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, kembali lagi dengan saya Jun Vlog. Nah, saya akan membahas satu buah kendaraan mobil terbaru. Di sini ada Toyota Yaris. Nah, sebelum kita ke topik pembicaraannya, sebelum kita membahasanya lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Cus. Oke, di depan saya ini ada satu buah unit mobil tipe hatchback modern dengan nuansa desain bergaya stylish ala jiwa muda. Ini terlihat kuat dan berbekal mesin DOHC Dual VVT-i berkapasitas 1,5 liter. Nah, mobil ini terkesan terlihat lebih agresif dan powerful tentunya. Sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi buat kalian semua yang ingin beli mobil tentunya, nah paling tidak tahu soal spesifikasi, harga, serta kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini saya akan coba untuk merangkumnya buat bosku semua di rumah, biar lebih mantap saat ingin membeli mobil ya. Oke. Nah, berkaitan dengan harga, ini ada baiknya agar bosku semua ini mempertimbangkan kembali soal spek dan fitur yang dibawa oleh mobil Toyota ini. Nah, untuk konsep desain sendiri memang sudah tampak begitu mewah dan sporty untuk tampilan yang modern di setiap sisi bodi dari eksterior Toyota Yaris ini. Nah, begitu juga untuk interiornya juga terlihat lega. Banyak fiturnya juga yang sudah disematkan pada bagian interiornya. Begitu juga dengan mesinnya. Di sini cukup handal ya, berkat bekal tipe dari mesin DOHC Dual VVT-i dengan kapasitas mesin 1,5 liter atau kapasitas 1496 cc. Mobil ini biasa disebut 1500 cc ya. Nah, mobil ini sendiri untuk Toyota Yaris menawarkan dua pilihan transmisi ya. Ada manual 5 percepatan dan juga ada yang otomatis atau CVT 7 percepatan. Kita lanjut soal harga dari Toyota Yaris terbaru ini, dibanderol di kisaran 263 jutaan hingga 301,4 jutaan tergantung dari tipenya ya. Sekarang kalau kita lihat dari dimensi Toyota Yaris terbaru ini memiliki panjang 4145 mm, sedangkan lebarnya sekitar 1730 mm dan tingginya 1500 mm. Masih sesuai dengan kendaraan umum lainnya di kelas hatchback ya. Dan kendaraan ini memiliki jarak sumbu roda atau wheelbase sekitar 2550 mm ya. Lalu secara tampilan desain lampu utamanya sendiri di sini udah disematkan dengan gaya new striking LED sehingga terlihat impresif dan juga untuk intensitas penerangannya bisa lebih maksimal. Nah, hal ini semakin memperkuat aura desain lampu utama yang berkarisma dan juga fungsionalnya cukup tinggi untuk penerangan. Lalu di bagian bawah ini sudah disematkan lampu fog lamp LED yang berfungsi ini untuk penerangan saat kondisi hujan atau sedang berkabut. Jadi bisa sangat membantu saat perjalanan ya. Lalu yang menarik untuk konsep hatchback dari Toyota ini, untuk grillnya bagian depan ini sangat terlihat gas ya. Dan juga untuk bumper depan memberikan kesan penampilan yang lebih menawan dan mempesona tentunya. Asik banget untuk dilihat. Nah, grillnya sendiri di sini berfungsi juga sebagai pendingin radiator. Dan di bagian samping di sini tampak jelas banget ya untuk lekukannya yang halus, tidak terkesan tajam-tajam, tetapi terkesan sporty dan elegan. Nah, ini begitu kuat dilengkapi dengan handle door yang dibuat simple tapi terlihat cukup oke banget. Lalu di bagian kaki-kaki ini untuk peleknya sudah menggunakan alloy wheel ya, berukuran 195/50 ring 16 ya, untuk meningkatkan performa kendaraan sepanjang perjalanan sekaligus untuk memperkuat kesan sportinya. Di sini akan terlihat sangat menawan sekali dengan paduan warna two tone, dua warna ya. Ada yang menarik di sini terlihat spoiler di bagian belakang dengan desain aero kit untuk memaksimalkan kesan yang lebih dinamis. Jadi akan lebih mantap sekali saat untuk berkendara di jalanan. Lalu di bagian atapnya ini terdapat antena dengan gaya dynamic shock fan ya,
yang berikan kesan lebih ekspresif banget ya, lebih eye catching gitu, yang seperti biasa saya bilang gitu. Keren lah pokoknya, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, untuk ruang kabin dari Toyota Yaris ini sendiri, saya rasa cukup lega dan lapang. Nah, ini membuat para penumpang merasa nyaman saat berada di dalam ya. Nah, sedangkan untuk kursi penumpang sendiri, sini ada 2 baris berkapasitas 5 orang. Jangan diisi lebih karena nanti berisiko saat digunakan untuk melaju pada kecepatan tinggi ya. Karena mobil ini bukan mobil angkutan umum tentunya ya. Sorry bercanda. Oke, sekarang kita masuk ke fitur hiburan, di mana mobil ini mengusung konsep New Advanced Infotainment System. Nah, di bagian head unit sendiri ini terlihat layar display yang mana menampilkan beberapa fitur fungsional. Nah, ini ada Bluetooth, ada Miracast, soket USB untuk menjamin kebutuhan akan sistem audio hiburan saat berkendara dengan mudah sekali. Nah, hal ini tentu saja membuat mobil ini semakin melengkapi kecanggihan fitur yang dibawa Toyota Yaris. Nah, untuk kamera parkir belakang ini sudah tersedia agar memudahkan kita saat mundur. Juga bagian belakang juga sudah terdapat sensor apabila sedang parkir mundur. Jadi tidak mentok pagar atau mentok benda-benda yang ada di belakang mobil. Atau mungkin mentok pacar lu yang minta tanggung jawab gitu ya. Lalu di sini ada fitur mode kendaraan berupa Eco mode dan juga Sport yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan selera si pengemudi. Nah, hal ini cukup fleksibel banget ya untuk menunjang sistem berkendara kalian ya. Lalu untuk lingkar kemudinya sendiri sini sudah dibalut dengan bahan kulit ya, yang mana sudah dilengkapi dengan tombol audio dan TFT untuk memudahkan pengendara saat mengontrol fitur hiburan secara mudah tanpa mengganggu aktivitas kalian berkendara. Nah, di sini juga di belakang setir kemudi ini sudah dilengkapi dengan layar TFT MID sebagai fitur meteran kombinasi. Lalu di sini guna untuk menyejukkan ruangan sudah dilengkapi dengan fitur tombol AC digital. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan vehicle stability control, ada power outlet juga yang bisa kita gunakan untuk ngecas handphone dengan bantuan adaptor tentunya. Lalu di bagian kiri kemudi, bagian dashboard ini terdapat satu laci yang cukup lumayan untuk menaruh barang-barang pribadi kalian, dan juga di bagian belakang armset sini juga terdapat satu buah laci juga, nggak terlalu besar juga ya. Nah, untuk untuk segi keamanan dalam kabin jangan khawatir, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag. Dan ada lagi untuk Toyota Yaris ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist atau HSE ya. Fungsinya ini untuk mencegah kendaraan terguling saat menaiki medan jalan yang curam. Mantep banget, stability control ada, HSE juga ada, untuk airbag juga ada. Untuk keamanan udah aman lah pokoknya, mantap. Oke, di sini ada bagasi juga yang tak terlalu besar juga. Ini sekitar kapasitasnya 441 liter ya. Tapi saya kira udah cukup untuk menaruh barang-barang kalian saat bepergian ya. Lalu di bagian bawah kanan sendiri ini terdapat tombol start top engine yang bisa kalian integrasikan dengan smart key kalian untuk menghidupkan mesin. Lalu bagian pintu kemudi sini terdapat untuk pengaturan power window dan juga untuk spion ya. Spion sendiri sudah menggunakan sistem retract di sini sehingga dapat kita atur-atur juga dari dalam sehingga memudahkan kalian untuk memposisikan kaca spion. Nah, untuk cup holder sendiri di sini nggak terlalu banyak juga, di sisi kanan kiri pintu ada yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol minuman biar tetap seger saat perjalanan gitu. Lalu di bagian pintu sudah disematkan safety lock door gel ya, untuk membantu kalian mengamankan anak-anak saat diajak berkendara. Jadi udah tidak perlu khawatir lagi saat berkendara. Oke, sekarang kita ke bagian mesin Toyota Yaris ini. Saya kira untuk mesin ini sendiri tidak jauh beda dengan yang digunakan oleh Vios. Nah, penggunaan tipe mesin inline 4 silinder dengan 16 katop berteknologi DOHC Dual VVT-i. Nah,
di mana mesin ini memiliki isi silinder 1496 cc atau orang biasa menyebut 1500 cc ya. Toyota Yaris ini sendiri memiliki dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis atau CVT 7 percepatan. Mesin dari Toyota Yaris ini sendiri disinyalir dapat memuntahkan tenaga maksimal sebesar 107 PS per 6000 RPM dan sanggup mencapai titik puncak di torsi 14,3 kgm atau per 4200 RPM. Dan jelas mesin dari Toyota Yaris ini sudah dibekali dengan sistem pembakaran full injection. Jadi pasti lebih irit saat kita menggunakan mobil ini. Oke, sekarang kita bahas soal kelebihan dari Toyota Yaris ini sendiri. Nah, untuk desain bodi ini terkesan lebih modern dan lebih sporty banget ya, lebih agresif ya. Udah dilengkapi dengan lampu penerangan LED, untuk interiornya sendiri juga lengkap. Ini berkesan premium banget dan fitur terbaru berupa layar LCD. Nah, untuk kapasitas kabin ini dapat menampung 5 orang penumpang. Ini udah dilengkapi dengan 7 airbag dan mesin sudah menggunakan tipe DOHC Dual VVT-i yang memiliki semburan tenaga besar. Nah, di sini juga terdapat pilihan mode Sport Eco mode dan juga di sini sudah dibekali fitur ABS, IBD, BA yang sangat berkualitas dalam menjamin keamanan soal pengereman. Fitur keamanan ini tergolong lengkap karena didukung dengan teknologi VSC atau Vehicle Stability Control dan HSE. Oke, dari sisi kurangnya di sini kalau saya lihat mobil ini memang terlihat ceper ya, karena mobil ini diperuntukkan untuk mobil perkotaan. Nah, tentunya kurang cocok apabila kita gunakan di medan semi off-road ya, karena memang untuk ground clearance-nya sendiri ini juga rendah, dan untuk desain bodinya sendiri ini cukup identik ya dengan model Yaris sebelumnya, dan untuk fiturnya juga masih dirasa kurang lengkap meskipun dalam kelas yang sudah canggih. Oke, jadi cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan buat bosku semua di rumah. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa memberikan wawasan buat kalian semua dan bisa memberikan rekomendasi apabila kalian semua ingin membeli sebuah mobil, terutama mobil Toyota Yaris ini. Oke, saya undur diri. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan notifikasinya. Tentunya agar tidak ketinggalan informasi dari saya dari video selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri, tetap waspada saat berkendara karena tidak hanya keselamatan diri Anda sendiri yang harus kalian jaga, tetapi ada keselamatan orang lain juga yang harus kalian jaga. Ya, salam sayang Jun Vlog, see you, bye.